Salam sejahtera dan selamat pagi, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan semua, serta peserta didik yang luar biasa. Perkenalkan, saya Antonius Margantiandi, NIM 253 09161, mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 3 tahun 2025. Dari Sekolah Tinggi Pastoral, ketik Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 1 Sepau. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan tema yang sangat indah, yaitu Allah berkehendak menyelamatkan semua orang untuk PASED kelas 9. Saya percaya bahwa setiap proses belajar adalah kesempatan untuk menumbuhkan iman, kasih, dan harapan dalam diri peserta didik. Dengan kerendahan hati, saya memohon masukan, kritik, dan saran dari para dosen pembimbing, agar saya semakin berkembang menjadi guru yang profesional dan penuh kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat menikmati proses pembelajaran ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa semangatnya hari ini dalam belajar. Bapak sangat berterima kasih karena kalian sudah bersemangat hari ini di dalam belajar kita pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, hendaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena berkat Tuhan kita bisa beri napas kehidupan kepada kita bersyukur kepadanya, agar nanti di dalam pembelajaran kita semua berjalan dengan lancar, dan apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kepada yang bertugas untuk doa, silakan maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Pemberi hidup, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kesehatan dan kehidupan ini. Sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Semoga kami semakin memahami bahwa Engkaulah awal dan tujuan akhir hidup kami, satu-satunya sumber keselamatan bagi kami. Terpujilah Engkau, ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Nah, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, Bapak mau cek dulu kehadiran kita semua. Apakah hadir semua? Atau ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Kalau begitu Bapak absen kita dulu. Nanti yang Bapak panggil, acungkan jarinya atau menjawab hadir. Christian Alvin, Felicia, Junpin, Katarina Sonja, Nardo, hadir.
Reflesia Septri Meda, panjang benar namanya nih. Vincent Jericho, Pipi Jessica Randa, hadir. Agnesia Dita, hadir. Aurelia Cinta, hadir. Gepin Cin, hadir. Joyce Eldora, hadir. Kenny Rolantio, hadir. Monica Aprilia, Teresia Tiara Novita. Di kiri kanan kita ada sampah. Kalau ada sampah di laci meja kalian dan sebagainya dikemas dulu biar kita belajar enak. Hari ini sebagai kita manusia yang berjiwa nasional, hari ini kita mulai pembelajaran kita. Bapak ajak kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon nanti nyanyinya dengan suara yang lantang. Berdiri yang rapi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan semua orang. Nah, selanjutnya sini ada beberapa pertanyaan untuk mendalami lagi terkait tentang Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Yang pertama, apa itu keselamatan? Ada yang tahu? Apa itu keselamatan? Ada yang tahu? Mungkin kalau yang tahu boleh tunjukkan tangannya. Apa itu keselamatan? Ada? Apa? Keselamatan adalah keadaan di mana seseorang terbebas dari bahaya, kesulitan atau dosa, dan merasa aman karena ditolong oleh Allah maupun sesama. Apa itu keselamatan? Orang terbebas dari dosa. Lalu yang kedua, pernahkah kamu merasa ditolong atau diselamatkan oleh orang lain? Ada yang mau menjawab? Nah, silakan itu. Ya, nah, misalnya ketika saya hampir ada teman yang segera menolong saya. Wah, tadi ketika dia jatuh bermain, lalu ada teman yang menolong. Jadi apa? Tujuannya kita belajar tadi Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mau kita bahas pada hari ini, tujuannya untuk apa? Ini tujuannya. Melalui kegiatan membaca kitab suci, nanti kita ada membaca kitab suci dan refleksi, peserta didik dapat memahami Allah sebagai sumber keselamatan. Allah sebagai sumber keselamatan sejati
dan menjelaskan makna kehendak Allah yang ingin menyelamatkan semua orang, serta menunjukkan sikap syukur dan kasih dalam contoh tindakan nyata dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, sama dari tujuan pembelajaran itu, kita akan jabarkan beberapa poin-poin agar mempermudah kita untuk mendalami pelajaran. Nah, lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita? Dari tujuan pembelajaran kita tadi dengan sub-sub bagi tujuan pembelajaran kita hari ini, lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita pada hari ini? Kita mau kaitkan dengan kitab suci. Seperti dari tujuan pembelajaran yang pertama tadi, kita kaitkan dengan kitab suci 1 Timotius bab 2 ayat 36. Nah, kita lihat kitab sucinya. Nanti boleh diskusi dengan teman-teman dalam kelompok kecil. Satu kursi yang berdekatan ini boleh diskusi, nanti jawabannya apa. Kita lihat sama-sama kitab suci 1 Timotius bab 2 ayat 3 sampai dengan 6. Nampak belakang? Ini nampak? Nah, ini kan ada ayat 3, 4, 5, dan 6. 3, 4, 5, dan 6. Nah, nanti kita baca sama-sama. Ayat yang 3, yang ganjil, itu nanti Bapak minta yang laki-laki. Ayat ganjil. Nomor ganjil itu laki-laki. Nomor genap itu perempuan. Nomor genap nomor apa saja? 4 dengan 6. Itu yang perempuan. 4. Lalu ganjil 3. Yang perempuan. Yang menghendaki supaya seorang diselamatkan oleh Tuhan. Allah menyatakan dirinya sebagai khususan bagi semua orang, kemudian pada waktu yang ditentukan. Oke, terima kasih. Kalian sudah membaca ini dengan baik. Nanti Bapak akan ajukan sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan nanti. Bapak mau dengar jawaban dari kalian. Yang pertama tadi terkait dengan pelajaran apa sih yang dapat dipetik dari 1 Timotius bab 2 ayat 3 sampai 6 tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana pernyataan kalian tentang sumber keselamatan itu. Silakan diskusi dalam kelompok kecil saja. Nah, kelompok kecil. Bapak Acak saja nyebut namanya. Kayak diskusi ya? Nah ya, sudah Bapak coba. Vincent. Nah, Vincent. Tadi kan kita sudah membaca teks kitab suci 1 Timotius bab 2 ayat 3 sampai dengan 6. Bapak ingin tahu kamu tuh ya, pelajaran yang dapat Vincent petik dari kutipan 1 Timotius bab 2 ayat 3 sampai 6 tersebut. Pelajaran apa yang bisa kamu petik, Vincent, dari membaca itu tadi? Allah ingin semua orang diselamatkan tanpa terkecuali, tidak hanya kelompok tertentu. Kata Vincent tadi, Allah ingin menyelamatkan semua orang, tidak memandang kelompok tertentu. Tidak memandang kelompok tertentu. Itu yang kita garis bawahi. Luar biasa tadi jawaban dari Vincent. Mungkin yang kedua, pertanyaan yang kedua, Pipi. Nah, Pipi. Pipi. Bagaimana penghayatanmu tentang sumber keselamatan dalam hidupmu terkait dengan tadi teks kitab suci itu? Saya menyadari bahwa hanya Allah melalui Yesus Kristus yang menjadi sumber keselamatan sejati. Coba ulangi lagi, Pipi. Luar biasa sekali jawaban dari Pipi. Salah satu sumber keselamatan sejati yaitu apa tadi kata Pipi? Allah. Tiada yang lain sumber keselamatan sejati. Sumber keselamatan sejati adalah Allah. Refleksi
apakah kita sudah seperti apa yang diharapkan dari kitab suci tadi 1 Timotius bab 2 ayat 3 sampai dengan 6? Nah, kita lihat video di depan ini, kita refleksi. Konsentrasi baik-baik, perhatikan baik-baik, ya. Itu untuk diri Anda masing-masing, bukan untuk orang lain. Nah, ini video ini kisah orang tua dengan anaknya, ya, kisah orang tua dengan anaknya. Orang tua ini bekerja di sebuah apa namanya, di rel kereta api, tukang angkat jembatan, ya, angkat jembatan. Ini ketika anaknya libur sekolah nih, ikut orang tuanya. Nah nih, kalian tahu kan di dalam lingkungan masyarakat itu berbagai sifat tingkah laku orang kan? Nah, ini orang-orang yang naik di kereta api itu kan berbagai sikap, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai tingkah laku, ada yang egois dan sebagainya. Nah, nih. Nah. Ini orang-orang yang kesepian. Pernah nggak kalian merasa jadi orang kesepian? Nih. Orang yang suka marah-marah. Ini orang marah-marah nih. Oh. Egois. Ini ada orang egois nih dalam egois nih. Ada orang yang terluka. Terluka karena apa nih? Tidak tahu nih. Putus cinta kah? Terluka karena dapat nilai yang tidak baik kah? Nah, nih. Ada yang narkoba nih. Oh, itu narkoba tuh. Nah, di dalam pekerjaannya ada sesuatu yang terjadi. Miskomunikasi antara penjaga rel kereta api dengan ada kapal yang mau lewat nih. Kereta apinya mau lewat, maka bapak itu tadi itu menurunkan jembatannya. Nih. Nah, kalian tahu tadi kan orang di dalam kereta api tadi kan berbagai sifat tingkah laku tadi kan. Nih. Nah, ini bapak ini tadi, oh, nengok kereta api lewat. Nih. Tadi bapak itu kan membuka jembatan. Karena ada kapal yang mau lewat. Tiba-tiba ada kereta api juga ya. Dalam waktu yang bersamaan. Karena anaknya tadi nih. Karena anaknya tadi itu bapak dipanggil bapaknya tidak mau dengar, tidak kedengaran. Lalu anak ini punya inisiatif sendiri untuk membuka tuas rel itu supaya turun karena ada kereta api tadi. Tapi ketika membuka itu anaknya jatuh, tersangkut di itu, tidak bisa di. Tapi orang tua ini punya pilihan. Kalau dia tarik tuasnya itu, anaknya terjepit mati. Kalau tidak diturunkan, semua orang yang di kereta api tadi mati. Nah, ini pilihan nih. Kita lihat apa pilihan orang tuanya.
pilihan orang tuanya tadi menurunkan rel kereta api itu. Lalu dia berlari sedih melihat kejadian itu, anaknya mati terhimpit oleh rel kereta api. Ini berlari. Memang suatu kasih itu butuh pengorbanan. Demi menyelamatkan semua orang tuh ya tadi rela membunuh anaknya. Satu-satu anaknya. Anaknya mati ya, terhimpit. Mau ajak kalian sejenak sebentar saja. Tidak usah ganggu teman kiri kanannya, cukup konsentrasi sendiri. Konsentrasi ya, nanti kita ajak. Ikuti apa yang Bapak perintahkan. Oke, sekarang kita pejamkan mata kita untuk kita ini sejenak refleksi diri kita. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Kalian bayangkan sesuatu yang indah, tempat yang indah untuk Anda berdoa. Bayangkan, tarik napas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Yesus, Yesus. Sekarang ajak orang tuamu di tempat yang indah itu untuk bersama Anda. Bayangkan mereka hadir, kita berdoa bersama. Kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, dalam keheningan ini anak-anak-Mu datang kepadamu dengan hati yang penuh penyesalan. Seringkali mereka jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami. Kiranya Engkau berahmat kesehatan kepada mereka, kebahagiaan kepada mereka. Karena kami begitu banyak salah kepada mereka, Tuhan. Hari ini Tuhan, dengan pelukan erat dan kasih, kami mohon Engkau membuat mereka bahagia. Kami juga mohon Engkau membimbing kami agar kami bisa berhasil menggapai cita-cita dan harapan kami. Doa dan harapan ini Tuhan, kami serahkan melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan buka matanya kembali. Nah, itu refleksi kita ya, supaya mengenal apakah itu keselamatan itu tadi. Tadi Allah ingin tadi menyelamatkan semua orang. Maka kita yang ingin diselamatkan ini tadi berusaha dan berkorban. Nah, silakan nanti kalian duduk di dalam kelompoknya. Nanti ya, duduk dalam kelompoknya. Seperti yang sudah kalian pilih kemarin masing-masing di minggu yang lalu, nanti saling berhadapan saja di dalam kelompoknya. Yang pertama terkait dengan isu sosial. Isu sosial ini nanti ditujukan oleh kelompok 1. Lalu bencana alam itu nanti kalian bahas di dalam kelompok 2. Dan kelompok 3 nanti yang di belakang sana kelompok 3. Nanti kalian membahas tentang persahabatan antar umat beragama. Kelompoknya ya, setelah Bapak bagikan ini nanti masuk di dalam kelompoknya masing-masing. Sebelum kita nanti masuk dalam kelompok, kita mau perenggangan dulu agar beban-beban yang ada tadi itu hilang. Nggak usah bersedih lagi, kalau ada yang menangis tadi nggak usah sedih lagi. Sama-sama ya kita. Oke, persiapan. Tangannya digoyang-goyang. Hei, ya. Nggak usah malu. Yang
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Nah, seperti yang dijanjikan tadi, silakan kalian duduk bersaling berhadapan di kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing, ya, terkait dengan isu yang Bapak sampaikan itu tadi. Kalau ada yang ditanyakan terkait dengan tugasnya, diskusi kelompoknya, boleh ditanyakan kalau yang tidak paham. Kelompok siapa yang duluan tampil? Iya, oh, kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Maju. Semua kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, semua kelompok 3. Ya, kelompok yang lain silakan perhatikan. Ya, dah, silakan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Bint Agarawa, Josephina Darwin, Agnes Janita, Justin, Rando, beserta Gavin. Baiklah, kami akan membacakan kisah tentang persahabatan antar agama. Persahabatan antar agama. Rina dan Siti tetap bersahabat meski berbeda agama. Mereka saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Persahabatan mereka menjadi wujud nyata kasih Allah. Bagaimana caramu menunjukkan rasa hormat pada teman yang berbeda agama? Saya berusaha memahami keyakinannya, tidak menjelaskan agamanya, dan menghargai waktu ibadahnya. Saya juga mau belajar hidup rukun dan disiplin. Siapapun. Nomor 2. Pernahkah kamu mengalami persahabatan seperti Rina dan Siti? Ceritakan. Ya, saya punya teman beragama lain, tapi kami selalu saling mendukung dalam belajar dan kegiatan sekolah. Kami menghormati satu sama lain tanpa mempersalahkan perbedaan. Menurutmu, bagaimana persahabatan antar agama bisa menjadi tanda kasih Allah? Karena lewat hubungan yang damai saling menghargai, orang bisa merasakan cinta dan kebaikan Allah. Hidup rukun menunjukkan bahwa kasih Allah untuk semua orang. Baiklah, jadi kesimpulannya. Kesimpulannya, saya belajar bahwa kasih Allah hadir dalam hal-hal sederhana. Saat kita menolong teman, bekerja sama dalam kesulitan, dan menghargai perbedaan. Dengan melakukan kebaikan, kita menjadi alat kasih Allah bagi semua. Sekian presentasi dari kami tentang kisah persahabatan antar agama. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kelompok 2, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang bencana alam. Saya akan membacakan tentang bencana alam. Bencana banjir melanda sebuah desa. Banyak orang kehilangan harta benda. Namun kasih Allah hadir melalui para relawan dan warga yang saling membantu tanpa memandang agama atau suku. Kesimpulan, saya belajar bahwa kasih Allah hadir dalam setiap tindakan sederhana. Ketika kita peduli, menolong, menghargai, dan hidup rukun dengan sesama tanpa membeda-bedakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Sekarang kita lanjut kelompok yang terakhir. Ini tidak perlu diundi lagi kelompok terakhir nih. Kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pertanyaan refleksi. Kesimpulan pribadi, saya belajar bahwa kasih Allah selalu hadir melalui tindakan antara manusia. Ketika kita menolong, menghormati, dan berbagi tanpa pamrih, kita ikut menjadi tanda kasih dan keselamatan di dunia ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Nah, baik. Tadi Anda sudah diskusi di dalam kelompok masing-masing, menemukan tentang cerita yang tadi itu, yang pertama tentang isu-isu, lalu bencana alam dan sebagainya. Nah, kasih Allah hadir dalam segala situasi kehidupan, baik suka maupun duka. Allah tidak pernah meninggalkan manusia, melainkan bekerja melalui orang yang peduli, menolong dan menunjukkan kasih. Allah bekerja lewat orang lain. Orang lain yang seperti apa tadi? Orang lain yang mau peduli. Nah, seperti isu-isu yang tadi kalian baca di dalam diskusi kelompok hadir. Lalu yang kedua, keselamatan bukan hanya soal kehidupan setelah mati, tetapi juga mengalami kasih Allah yang menyelamatkan di dunia saat ini lewat tindakan nyata penuh cinta dan solidaritas. Lewat tindakan nyata. Apa tindakan nyatanya? Nah, tadi Anda sudah melakukan. Tadi ada yang tertimpa bencana, ada yang menolong dan sebagainya. Ada tadi disampaikan oleh kelompoknya yang memberi bantuan dan sebagainya. Lalu ada yang antar umat beragama tadi saling menghormati dan sebagainya. Lalu yang ketiga, menjadi tanda keselamatan Allah berarti menghadirkan penuh kasih dalam tindakan sehari-hari, menolong teman yang susah, menghargai perbedaan, mengampuni dan peduli terhadap sesama. Nah, tadi lalu kasih Allah itu universal. Tahu universal? Untuk semua orang. Nah, ini tadi miskonsepsi yang ada di tugas kalian tadi. Kasih Allah yang dirasakan oleh orang Katolik atau orang baik saja. Kasih Allah hanya dirasakan oleh orang Katolik atau orang baik saja? Tidak. Tadi dikatakan kasih Allah itu universal untuk semua orang. Itu salah. Bukan hanya untuk pribadi atau orang Katolik saja, tapi semua orang. Lalu yang kedua, kalau hidup susah berarti Allah tidak mengasihi. Tidak benar kan? Allah tetap hadir di tengah kesulitan, ya pasti. Makanya tadi ketika Anda kesulitan dalam suka maupun dalam duka, selalu bersyukur, terutama berdoa. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas Anda tadi? Nah, kalau tidak ada, sebagai tindak lanjutnya, nanti ini silakan Anda catat untuk tugas di rumah untuk minggu depan. Silahkan dicatat tugas minggu depan seperti yang disampaikan dari tujuan pembelajaran tadi KKTP-nya, membuat poster suatu, bukan pribadi. Ini tugas pribadi kalian. Nanti sudah dicatat untuk tugasnya. Ya, seperti ini ya, Bapak kasih contoh. Ini contoh posternya. Itu dikerjakan juga ya, tugas pilihan gandanya. Nanti dikumpulkan bersama dengan tugas posternya. Nah, sampai sini sebelum akhir pelajaran, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada beberapa hal yang menjadi kendala atau yang tidak ketahuan kalian tentang pelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, di akhir pelajaran untuk refleksi kita semua, Bapak mau tanya dengan kalian, jawab dengan kompak ya. Cukup jawab iya atau tidak. Nomor 1, jawab dan kompak. Apakah saya percaya bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati?
Percaya? Nah, kalau kalian percaya, tadi kuncinya selalu bersyukur di dalam suka maupun di dalam duka. Yang nomor 2, apakah saya merasa bersyukur atas kasih Allah yang telah menyelamatkan saya? Bagus, selalu bersyukur. Lalu yang ketiga, apakah saya berusaha hidup jujur dan taat sebagai wujud syukur atas keselamatan itu? Lalu yang terakhir untuk refleksi kita, apakah saya berdoa dan membaca kitab suci untuk semakin dekat dengan Allah? Benar. Benar berdoa, benar rajin baca kitab suci. Jangan-jangan kitab sucinya masih baru. Ya, itu sebagai refleksi kita. Nah, refleksi untuk kita hari ini. Mudahan ke depannya nanti kalian menerapkannya dalam lingkungan masyarakat. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang mau mendengar tentang materi kita hari ini. Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Lalu sekarang kita tepuk tangan untuk diri kita. Agar kita ke depannya semangat, selalu ceria. Terima kasih semuanya, Anda sudah bersemangat. Nah, hari ini sebelum menutup seluruh kegiatan atau pembelajaran kita hari ini, hendaklah kita bersyukur juga kepada Tuhan agar kita selalu diberi kesehatan, rahmat, lalu harapan, terutama cita-cita dan harapanmu terwujud. Mau terwujud cita-citanya? Nah, kalau mau terwujud, ya berdoa. Sekarang silakan yang ditugaskan kemarin untuk memimpin kita di dalam doa penutup pelajaran kita pada hari ini. Baik, semuanya sudah memberikan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari dapat kami mengerti, berguna bagi hidup kami, dan bermanfaat juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk rendah hati dan tidak sombong karena hasil belajar ini. Kami serahkan semua usaha dan jerih payah kami kepadamu. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Oke, sampai ketemu minggu depan.